Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast NU dimanapun berada. Terima kasih pada siang hari ini, hari Jumat tanggal 29 September 2023 kita ngobrol lagi dari ruang lantai 2 podcast NU Demak ya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, orang yang cukup punya pengaruh di Kabupaten Demak kaitannya dengan perubahan kepemudaan dan olahraga khususnya. Dan kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak ini Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dinpora dan kebetulan PLT, Dinas Lingkungan Hidup gitu Pak ya? Betul, ya. Yeah. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah sehat. Iya. Iya. Ini kalau boleh tahu Pak, kegiatan apa yang sedang dikerjakan di Dinas Pemuda dan Olahraga saat ini Pak? Oke, kalau kegiatan ini ya kita rutinitas saja karena ini di anggaran APBD yang murni sudah kita laksanakan ya. Kemudian di Sport Center sudah kita laksanakan juga peresmiannya sehingga aktivitasnya sudah mulai jalan. Kemudian kita ada kegiatan-kegiatan lain kita nanti setelah di perubahan anggaran juga ada kegiatan lain ya. Gini Pak, tadi karena Pak Ridhodin juga sudah menyampaikan dan mengatakan salah satu programnya adalah Sport Center tidak? Betul ya. Nah, kemarin itu beberapa minggu yang lalu Pak ya, kalau juga hari Jumat Jumat juga Bupati Demak Ibu Dr. Estiana itu kan sudah melaunching pembukaan secara resmi fasilitas Sport Center kan itu Pak. Nah, kalau boleh tahu habis berapa Pak dananya Pak untuk Sport Center Demak itu? Karena kemarin kita waktu podcast terakhir di podcast yang berbeda itu kan multi year kan gitu Pak. Biar tahu juga meskipun di sana itu kan ada papanya kan gitu. Habis berapa Pak untuk Demak bangun Sport Center itu? Semega itu. 50-an miliar lebih itu ya untuk pelaksanaan dia. 50 miliar lebih Pak ya. 52 miliar ya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Interval waktu berapa tahun Pak? Kita di 2 tahun ya, di tahun 2022 kemudian di murni, di perubahan, kemudian multi years-nya di tahun 2023 awal. 2023 awal. Ya, nah, sudah dan itu ternyata juga cukup selaku warga Demak bangga Pak. Bangga dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat publik kan gitu masyarakat. Kita memang salah satu sarana prasarana olahraga di Kabupaten Demak ini sangat minim. Kemudian kami juga sempat ngangsu Kang Roh di Kabupaten Pati, Gerobogan, bahkan di Kota Semarang sendiri. Kami memanfaatkan area yang ada saat ini karena kalau kita bangun lagi kan kita sebenarnya sudah punya master plan yang ada di depan SMK Negeri 2. Tapi kalau kita kerjakan di situ, kita nguruk saja sudah habis miliaran. Gitu, Kemudian untuk pembebasan tanah yang untuk jalan masuk itu sudah masih milik orang lain. Itu juga nanti butuh dana yang cukup besar. Kemudian akhirnya diputuskan oleh Ibu Bupati, selaku pimpinan kami, akhirnya diputuskan di bekas stadion yang ada saat ini, kemudian kita bongkar semuanya, kita bangun yang baru seperti yang ada saat ini. Jadi, teman saya Pak, kalau kemarin sebelum ini itu kan ada kesan tidak terawat. Betul. Dan sebenarnya itu Pak ya, tanah resmi milik Pemda gitu Pak ya? Ya, alhamdulillah itu semuanya tanah milik Pemda, luasnya kurang lebih 3,5 hektar. Tapi tidak yang terintegrasi sebagai pusat olahraga semua itu ya? Ya, betul. Jadi di situ ada terintegrasi semuanya, meskipun tidak mengakomodir semua cabang olahraga. Iya, betul. Tapi yang pertama yang di Stadion Sultan Fatah ini kita ada lane untuk atletik, 6 yang 400 meter, kemudian ada 8 lane yang pendek, kemudian juga ada sepak bola ada di sana. Jadi ada berapa itu Pak? Kalau cabur yang masih ada lagi di sini di gornya juga. Di gornya kita bisa untuk pemain bola volley 2 lane, kemudian bulu tangkis 4, kemudian bisa juga untuk kita gunakan untuk bola tangan, kemudian untuk basket, kemudian untuk takraw, kemudian untuk bela diri dan sebagainya. Kemudian yang luar itu ada yang kita free, itu yang basket 3-on-3
Kemudian ada bola voli yang bisa digunakan masyarakat sesuai dengan luasan, sudah sesuai standar ya. Bisa, ya itu bebas digunakan ya. Kemudian ada juga untuk area skateboard yang di luar gitu ya, sama panjat tebing yang ya nanti yang belum selesai itu. Gitu. Ini masih on the way. Ya on the way. Nanti kalau pas ada prioritas anggaran yang mencukupi sebagai prioritas akan kita teruskan, atau mungkin dari pihak ketiga yang gitu. Tapi kan sudah lumayan Pak ya. Alhamdulillah sudah cukup representatif ya. Sekarang animo masyarakat besar sekali yang resnya. Berarti sudah lumayan Pak ya. Lumayan, artinya kita bisa dengan kabupaten kota sebelah itu kita Demak punya sport center punya gitu Pak ya. Sekarang malah kalau melihat tampilannya itu dengan kabupaten kota lain, kita malah lebih bagus kalau dari terintegrasi dengan bagus, kemudian tampilan juga bagus, kemudian lapangannya juga alhamdulillah cukup representatif. Nah, kita kan juga berharap Pak setelah adanya fasilitas olahraga bisa berimplikasi pada capaian bidang olahraga kan khususnya para ini. Harapannya memang dari kami, dari Dinas Kebudayaan Olahraga, khususnya dari Pemkab Demak, dengan sarana prasarana olahraga yang ada saat ini, meskipun tidak mengakomodir semuanya, setidaknya nanti bisa membangkitkan semangat untuk berolahraga, khususnya dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga, maupun juga dari masyarakat yang pengen rekreasi olahraga. Gitu ya. Dua-duanya. Alternatif gitu ya. Alternatif gitu ya. Karena dapatnya juga sehat. Nah, betul. Ini Pak, kalau boleh tahu Pak, pengelolaan kaitannya dengan fasilitas olahraga tersebut di bawah naungan Dinas Pemuda langsung atau pihak ketiga atau bagaimana Pak? Ya, kita langsung dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi ini satu sistem dan ini sudah bangun sistemnya juga. Alhamdulillah semuanya nanti sudah tersistem. Jadi kita nanti pembayaran dan sebagainya sudah nggak melalui tangan per tangan, tapi sudah tersistem, nanti langsung masuk bank. Jadi nggak ada satu staf pun dari kami di Dinas Pemuda dan Olahraga yang menerima uang secara langsung. Alhamdulillah gitu ya. Karena tadi Pak Ridadin sudah mengatakan langsung bayar ke bank dan seterusnya, memang berarti sport center itu ada tarifnya. Ada tarifnya, ada di aplikasi sudah tersedia. Jadi kalau jenengan nanti namanya Simanja. Jadi nanti bisa dilihat, diklik dan sebagainya, nanti ada tarifnya. Kemudian ada di situ sudah kan terblokir ya, nanti dan sebagainya. Kecuali hari Jumat sama Minggu, ya Jumat sama Minggu itu kita free dari jam 6 sampai jam 10 untuk masyarakat itu ya. Oh iya. Nah, pertanyaan yang paling mendasar Pak, mengapa harus ada tarifnya? Tarifnya sebenarnya nih dari tarif ini kami memang menyadari untuk biaya operasional dari sport center itu cukup besar dari sisi hitung-hitungannya. Iya, hitungan soalnya sepak bola itu sepak bola yang kita rumput statis itu sintetis itu kita pemiraan juga amat cukup banyak nih, karena justru harus ada granul itu tidak sembarangan ya, ada granul kayak karet-karet dan sebagainya gitu. Nah itu butuh pemeliharaan area sport atletiknya juga demikian, kemudian yang god dan sebagainya butuh pemeliharaan semuanya gitu. Dan ini membutuhkan kos yang cukup besar gitu. Nah, setelah dihitung kos cukup besar, ternyata APBD belum mana Pak ya? Ya, kita masih di spot oleh APBD semuanya nih. Nah, insya Allah nanti karena tahap pertama itu kita masih mungkin pendapatannya masih kecil, tapi mungkin kedepannya nanti bisa ada BEP. Setidaknya ada BEP antara pengeluaran. BEP itu apa? BEP ada break even point. Antara sharing, sharing pendapatan dengan itu ya? Kosnya itu setidaknya imbang lah gitu lah. Tapi kalau tahap awal ini mungkin ya kita masih logika kita mungkin kalau nanti ke BEP taraf antara kos yang dikeluarkan operasional dengan pendapatan mungkin masih kurang. Itu masuknya Perbub atau Pak? Ini di Perda, ada di Perda. Ya, di Perda. Di Perda kita sekarang juga ada Perda yang baru, ini baru digodok di kementerian. Tapi kita masih menggunakan Perda yang lama gitu ya. Kaitannya dengan pengelolaan pakai Perbub yang kita nggak diperbolehkan sepanjang karena kita masih ada perda yang baru di kementerian, ada aturan kementerian dari menteri yang tidak membolehkan di saat yang tadi kemudian membuat peraturan bawaslu tidak dibolehkan sehingga kita masih menggunakan perda yang lama sebagai acuan untuk itu regulasi tarif itu di sport center itu. Kalau boleh tahu Pak, meskipun sudah ada di aplikasi Simanja, bisa disampaikan ke publik juga tarif-tarifnya sebenarnya ada variatif ya. Contohnya kalau di misalnya untuk badminton ya. Ini bisa kita bedakan ya antara itu pelajar atau
umum ya. Iya. 2 jam sekali. Iya. Kalau pelajar mungkin cukup misalnya 50.000 itu kalau siang nih. Nanti yang umum mungkin bisa 75.000 2 jam sekali. Dan siang sama malam itu berbeda. Oh, harga. Nah, Kalau sedikit. kalau membedakan itu pelajar atau apa umum? Ya ini kan dari ketika pendaftaran itu kan nanti bisa kelihatan kita tingkat dekatnya dan sebagainya. Jadi hitungannya per jam? Hitungannya per 2 jam sekali nanti. Oh, berarti per jam kalau pelajar 50, misalnya contohnya tadi 2 ya. jam sekali misalnya gitu permainan. Nah, nanti 2 jam berikutnya 50 dan seterusnya. Itu kalau siang. Tapi kalau malam itu nanti ada tambah lagi karena kita kan butuh lampu. Oh iya, operasional tambahan ya. Operasional untuk lampu itu sangat besar sekali. Iya. Listriknya. Betul. Itu salah satu cabang yang lain apakah sama atau berbeda, Pak? Beda-beda. Itu variatif beda-beda semuanya ada. Saya kalau tak tanya cuma rapal. Simanya ada. Oh, di Simana. Ya. Yang paling ini Pak digemari oleh masyarakat yaitu sepak bola, Pak. Sepak bola ini stadionnya. Ini terus ya. Ini ternyata animonya cukup besar. Di gornya juga animo besar sekali ini. Iya, yang mau sepak voli atau badminton dan sebagainya itu sangat animonya sangat besar. Kemudian yang mau jalan-jalan aja juga banyak kalau kita. Nah, kemarin saya sempat lihat itu di medsos juga, Pak. Ada OPD, kepala-kepala OPD dan DPR. Betul. Itu juga nyewa juga atau yuk? Enggak, itu kebetulan kita waktu ada event kemudian kemarin kayak juga ikut main ya. Jadi kiper malah. Oh iya. Antara kepala OPD dengan DPRD ya. legislatif semuanya juga sana hadir dan ternyata hebat-hebat. Kami kalah di sana. Ternyata di situ kita main di hari Jumat. Jadi saat free. Jumat pagi. Kalau Jumat memang nggak kena tarif ya. Sampai jam 10 nggak kena tarif ya, termasuk hari Minggu. Oh, termasuk hari Minggu. Iya. Nah, kalau kita boleh tahu sudah berapa dari Pak? Kita diresmikan tanggal berapa, Pak? Hari Jumat 1 September. Oh, 1 September. Ini berarti belum ada 1 bulan, Pak ya? Belum ada 1 bulan. 1 bulan besok persis. Iya, betul ya. Nah, barangkali bisa di statistik animo masyarakat di dalam pemanfaatan dan pendapatannya gimana, Pak? Ini sudah ada statistik cenderung naik terus, pendapatan kita sudah cukup lumayan. Ya dari awal itu terus ada pemasukan terus menerus sambil kita evaluasi ya. Tapi ini di akhir ini sudah cukup lumayan ya. Bisa dinominalkan barangkali di monitor 100 juta sudah masuk gitu. Oh, sudah masuk. Ya. Nah, Pak, ini kan tempat publik, terus kemudian tadi juga kita ada tarifnya di bawah naungan langsung pengelolaan Dinpora. Betul. Untuk pengelolaan di lapangannya sendiri, artinya di sport centernya, itu pakai pihak ketiga apa langsung? Kita semuanya karena Dinpora ketika kita nanti punya pegawai-pegawai di sana yang kemudian bisa mengelola baik itu dari sisi keamanannya, kemudian dari pengaturan kebersihan dan sebagainya. Iya, ini dari kami semuanya gitu. Iya. Misalnya ada komplain misalnya. Kemana, Pak, komplain? Komplain sebenarnya di situ sudah kita tempel-tempel ya. Di sini ada tempel-tempel. Bisa juga di aplikasinya atau di aplikasi boleh, di situ juga boleh. Nah, kan ada banyak petugas juga ada di sana. Gitu. Bisa komplain langsung ke Dinpora juga bisa gitu ya. Nah, untuk memastikan komplainnya bisa dilayani dan tidak Ya selama ini kan belum ada komplain. Kalau memang ada komplain yang cukup serius dan sebagainya, langsung kita tindak lanjuti di lapangan. Kaitannya dengan ini, Pak, lingkungan sampah. Biasanya itu kan lingkungan sampah itu menjadi perhatian. Bagaimana antisipasi kebersihan, menjaga kebersihan itu? Dari sampah kita sudah punya ini tong-tong sampah di beberapa titik dan kita sudah punya tong yang besar itu untuk penampung sampah di belakang dekat gor itu yang di belakangnya ada gitu. Jadi sampah-sampah semua ada di sport center kita kumpulkan dari misal di warung-warung dan sebagainya. Kemudian pembuangannya ada di situ. Dan nanti tiap berapa hari sekali atau 2 hari sekali nanti dari dinas lingkungan hidup akan mengambilnya. Gitu ya. Ini, Pak, kita misalnya sudah kita bayar di aplikasi Simanja tadi, bayar langsung ke transfer rekening. Betul. Berarti kita tuh kalau masuk itu kan saya sih belum pernah masuk, Pak ya, karena belum hari Jumat atau hari Minggu pas kebetulan masih ada kegiatan yang lain. Nah, itu kalau kita masuk itu kena biaya tarif. Ya, parkir saja, parkir ya. Artinya motor, resmi dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Resmi sudah. Parkirnya berarti pakai sistem yang seperti di rumah sakit itu? Sudah, sistem rumah sakit kita tinggal mecet saja nanti keluar bayar gitu aja. Gitu. Itu sistemnya sama berarti? Sama ya. Dan itu nanti juga masuk ke Dinpora juga? Kita nanti ada pajak yang kena parkir di situ, kan ada pajak yang masuk ke pemerintah kabupaten. Gitu. DPAD gitu ya? Iya, ke DPAD, betul. Jadi semakin banyak yang masuk ya semakin juga nanti ada efek
relevansinya dengan peningkatan PAD kita. Nah, iya. Ini Pak, yang kalau kita, karena itu tempat publik, tentunya kan tidak bisa kita jauhkan banyak komunitas-komunitas masyarakat itu juga ternyata ada dampak ekonominya, ekonomi sekitar. Ada nggak Pak? Istilahnya apa ya? Istilahnya warung-warung lah, spot-spot warung untuk terus kemudian ini ada. Kita di situ ada namanya Pujasera. Kita bangun ada 2 titik di situ. Yang dulu jualan di sport center kita akomodir ada di situ semuanya. Gitu. Dan memang dalam tahap awal ini mungkin masih tahap awalnya. Dari perkembangannya masih kita nanti belum terlalu signifikan. Tapi mungkin kedepannya kalau sport center udah aktivitasnya sudah mulai jalan stabil, kemudian ada kenaikan dan sebagainya, ada event-event di situ, dan nanti semakin hari, semakin minggu, semakin bulan dan sebagainya mungkin ada peningkatan yang cukup signifikan. Selama hampir 1 bulan ini Pak, ada yang menjadi catatan untuk masyarakat Demak atau bagaimana dalam memanfaatkan sport center tersebut Pak? Ya, ini sebenarnya kalau kami hanya himbauan saja, kami dari Dinpora, sebenarnya meskipun itu gratis dan sebagainya, itu sudah kami tulis di situ. Masa harus pakai sepatu, kalau olahraga di lapangan sintetis seperti itu harus pakai sepatu dan sebagainya, nggak boleh nyokor. Nyokor kita larang. Iya. Kenapa Pak? Ya nanti malah rusak rambutnya. Kalau pakai, kalau di pinggir? Di pinggir itu kan di lintasan atletik gitu di lintasan atletik. Nggak apa-apa kalau di situ. Tapi kalau masuk harus? Iya, pakai sepatu. Di lintasan atletik harus pakai sepatu, nggak boleh nyokor itu. Ada petugasnya sendiri ya untuk training itu ya? Iya, kalau pas buahnya ya ada petugasnya. Nanti kalau kita dilaporkan ya kita tindak lanjuti. Termasuk juga larangan kita merokok. Merokok itu juga satu hal yang kemarin ada beberapa yang melanggar. Tapi kalau ngelanggar itu terus-menerus, orangnya itu saja kita pantau nggak mau, kemudian kita kita tindak lanjuti, nanti kita potong. Maksudnya merokok pada waktu di dalam? Di dalam sampai mungkin nunggu temennya olahraga dia ngerokok, itu nggak boleh. Gitu. Nanti saya khawatir itu kan sintetis ya. Karena wah, terbakar. Plastik itu ya? Plastik ya jadi plastik kayak Jadi, gitu. Saya khawatir kalau terbakar kan biaya mahal kayak ini semua masyarakat kayak gitu ya. Kan maneman gitu ya. Karena memang kalau kita itu kan bangun itu mudah, tapi perawatnya yang perawatan itu yang butuh kita lebih serius gitu ya. Dan juga biayanya tidak sedikit gitu ya. Makanya berbayar itu ya seperti itu ya. Salah satunya. Ya memang itu untuk masyarakat dan sebagainya, tapi kita juga ada operasionalnya dari sana ya. Nggak, artinya begini Pak, kalau tadi Pak Ridhodin kan juga sebelum bangun sport center ini pernah studi banding ke Pati, ke Jepara atau ke Semarang, di Grobogan juga. Di Grobogan. Apakah di sana juga sistemnya sama, berbayar juga Pak? Sistemnya ada juga yang berbayar, ada yang sama gitu, variatif dia ya. Ada yang variatif. Malah di Pati itu malah masyarakat umum kelihatannya nggak boleh masuk ya. Sekarang itu karena kalau nggak ada event apa nggak ada dibebaskan. Ada pembatasan itu ya. Ya mungkin dari faktor itu tadi itu ya, kalau semuanya dibebaskan dan sebagainya ya nanti dampaknya kepada lapangan itu sendiri dan sebagainya. Jadi mungkin lebih berhati-hati gitu ya. Kalau boleh tahu Pak, kalkulasi hitung-hitungan Dinpora, perawatan di sport center itu per bulannya makan biaya berapa Pak kira-kira? Ini kita masih estimasi, jadi pasti belum bisa ngomong ya. Nanti kalau sudah jalan ini kan baru 1 bulan ya, 1 bulan kali masih estimasi gitu. Artinya estimasi hitungan kasarnya dari Dinpora? Wah, itu menurut saya sampai ratusan juta betul ya. 1 bulannya? Iya. Nanti berapa sampai banyak sebenarnya tapi nggak saya ini baru karena awal saya nggak bisa ngomong real. Kalau sudah ke depan 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama ini nanti bisa baru kita lihat termasuk pendapatannya kan nanti demikian. Gitu. Maksudnya kalau ke depan APBD kita sudah mengalami surplus kita katakan seperti itu Pak ya. Kan ada wacana untuk bisa bagaimana kemudian dimanfaatkan untuk betul. Itu kan gitu Pak. Ya, idealnya demikian. Memang kedepannya idealnya antara pendapatan dengan operasional itu lebih besar dari pendapatannya. Idealnya demikian ya. Tapi kan ini fasilitas publik yang baru awal ya, kita intinya dari Pemkab sudah membangun ini program unggulan Ibu Bupati. Seperti ini kalau nggak ada niatan seperti itu memang kita awal-awal mega proyeknya Bupati saat ini ya. Pemda rugi ini masih wajar ya, karena memang ini fasilitas baru dan masyarakat juga baru ini menikmatinya dan sebagainya ya. Tahap sosialisasi juga kan belum semua masyarakat. Belum masuk, mungkin 14 kecamatan belum semua kan ya. Baru tidak kota kan gitu. Tapi sudah mulai tahu ya, sudah mulai ramai dari luar, dari Wedung dan sebagainya sudah ada yang
dari beberapa kecamatan sudah ada. Cuman tidak sebesar yang karena memang ya gentong ya. Ya. Nah, itu Pak, kalau kita nanti di aplikasi Simanja, itu kan Pak ya, maksudnya jam operasionalnya itu ada enggak Pak? Ada. Nanti kan 2 jam sekali sampai nanti ya maksimal kita batas sampai maksimal jam 12 malam. Jam 12 malam? Iya. Setelah jam 12 malam? Ya sudah tutup. Nanti buka lagi jam pagi lagi. Pagi, oke. Jam 6 gitu. Nah, ternyata sudah lumayan sudah gitu ya, sistematis dan kami berharap juga iya. bisa berkontribusi. Betul ya. Memang kita sekarang aktivitasnya sudah mulai jalan, tapi sambil jalan kita juga mengevaluasi sistemnya. Nanti masih ada kekurangan jelas ya. Nanti sambil jalan kita benahi dan sebagainya. Betul. Karena kan ya. Ini baru Pak ya. Contoh baru di Simanja itu kan kita buka selama 2 bulan. 2 bulan langsung ada yang ngeblok. Nah kalau ngebloknya itu bisa jadi nanti misalnya basket. Iya. Kalau 1 minggu atau 4 hari diblok semuanya, nanti kan yang lainnya tidak bisa. Tidak bisa main. Ya kalau basket itu kan yang volley sama yang badminton itu kan nggak bisa main. Makanya sudah kita siasati kemarin kita evaluasi jadi 2 mingguan. Jadi kita mau ngeblok ini nggak bisa, makanya dipersilakan nanti yang badminton, nanti yang volley. Ya. Jadi semuanya bersinergi satu dengan yang lain. Tak boleh blok nanti blok sampai nanti kasihan yang lain yang mau main. Betul. Iya, karena fasilitasnya terbatas. Iya terbatas belum. Betul. Iya. Nah harapan dari Dinpora sendiri Pak kaitannya dengan pembangunan sport center Demak itu bagaimana Pak? Ya harapan kami dengan Daya Sport Center itu sesuai dengan tupoksi Dinpora, khususnya kami dan cuma punya program khususnya dalam rangka pengembangan kapasitas dan daya saing di bidang olahragaan. Intinya biar nanti pertama prestasi olahraga jelas ya, kemudian event-event, kejuaraan dan sebagainya mungkin bisa dilaksanakan di sana ke depannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya akan melahirkan atlet-atlet, baik itu yang masih muda, pemula dan sebagainya, nanti menjadi atlet-atlet muda yang kemudian potensi menjadi profesional di masa yang datang, kemudian bisa membagikan di Kabupaten Demak. Ya, meskipun sarana-prasarana itu tidak mendukung semuanya, tapi saya yakin nanti akan bersinergi dengan desa-desa. Kan desa-desa sekarang juga sudah punya lapangan desa yang bagus, ya, nanti bersinergi gitu. Ya. Kita kalau masih kurang ada event yang bisa pinjam sana sama gitu. Karena sekarang itu juga desa-desa dengan gulirnya dana desa. Betul. Desa-desa itu banyak. Iya. Sport center juga Pak. Iya. Gor-gor banyak loh Pak. Seperti sekarang tengah ada gor Sampang itu. Ya betul. Bagus itu Pak dan seterusnya. Di Karang Tengah kalau kita langsung jalan lewat jalan tembus ya sampai ke mana itu Kliteh dan sebagainya. Iya. Kliteh itu juga gor semua dan seterusnya. Kemarin saya di Lempuyang juga mau bangun gor meskipun belum jadi. Kemudian di sini Wonosalam sudah ada bangunan sepak bola yang bagus. Kemudian di sini bangun dan sebagainya sudah punya gor-gor tersendiri. Ya. Itu Kak. Misalnya, tadi kan perorangan, pelajar atau apa. Kalau sekarang yang pinjam itu instansi pemerintah, Pak. Ada juga nih. Misalnya sekolah, misalnya kan ada dalam rangka pembinaan dan pembinaan itu bisa nanti. Bisa maksudnya harganya sama atau beda? Kalau anak sekolah itu beda, lebih rendah, instansi juga agak lebih rendah daripada umum gitu ya. Tapi ya selisih. Nah, kalau sekolah itu biasanya kemarin kalau saya melihat realitas di lapangan, misalnya contohnya bulu tangkis, itu dari pelatih bulu tangkis di sekolah A misalnya sama satu atau mana itu ya dia yang memfasilitasi, yang klik di Simanja, yang bayar dan sebagainya, tidak anak-anak yang binaannya itu masuk di sana. Jadi tidak semuanya ngeklik enggak. Kayak gitu tadi ya. Cukup perwakilan perwakilan saja atau tanggung jawabnya gitu. Nanti kan saat main 2 jam atau mungkin 2 kali berarti 4 jam itu kan nanti gonta-ganti pemain. Setengah jam aja kalau bulu tangkis sudah kesel itu. Iya, apalagi 1 jam gitu kan gitu bisa gonta-ganti. Ini Pak Dudin, terakhir karena kita sudah hampir 30 menit lebih ini. Nah, di balik suksesnya pembangunan GOR yang pembangunan sport center Demak. Ini kan saya melihat alun-alun Demak itu kan dulu ada dan bahkan sekarang itu kan ada tempat olahraganya juga Pak, tipis-tipis Pak. Ada, tapi sekarang banyak yang rusak Pak. Itu dibangun oleh Dinpora juga atau kalau dulu bangunannya waktu itu bukan dari Dinas Lingkungan Hidup tapi dari PU waktu itu. Sekarang pengelolaannya dari Pemda juga. Pengelolaan dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini kan juga ada anggaran untuk apa? Ini. Ya untuk perawatan ada juga ya. Tapi yang saat ini kadang-kadang kan kita
kalau kita nggak tegas ya di situ karena lahan sebenarnya fasilitas publik, tapi kadang-kadang dimanfaatkan untuk hal yang bukan untuk publik gitu ya. Jadi nanti sampahnya banyak dan sebagainya, karena fasilitas olahraganya juga nanti bisa rusak dan sebagainya. Meskipun itu belum semuanya gitu, hanya di spot-spot kecil-kecil itu, tapi cukup membantu loh Pak. Membantu betul ini ya. Saya kan saya juga termasuk setiap minggu kadang Sabtu lari jalan-jalan kadang ini di bawah PU atau siapa gitu. Sekarang itu asetnya ada di Dinas Lingkungan Hidup. Tapi kalau memang rusak, nanti kalau ada laporan rusak, kami tidak hanya PU tapi dari Dinas Lingkungan kami siap nanti Kak. Misalnya ngelas dan sebagainya akan kita bantu. Oh iya. Betul, karena itu rusak mau ke sana kan harus kalau tidak hari Jumat dan Minggu kan harus bayar Pak. Kalau di alun-alun kan free gitu. Ke depan alun-alun sebenarnya sebagai salah satu alternatif juga. Gitu. Makanya harus bagus. Kemudian kalau malam pengen kami ya juga ada lampu-lampu dan sebagainya. Kemudian fasilitas publik yang untuk olahraga itu bisa diperbanyak. Jadi nanti masyarakat yang ada di situ tuh nyaman gitu, bisa kemudian berolahraga sambil rekreasi lah. Iya. Pengennya seperti itu. Ya, tapi yang jelas segera loh Pak. Di programkan untuk perawatan di alun-alun itu Pak. Iya, nanti di tamannya sudah kita ada perawatan. Lalu memang itu alat olahraganya ada yang rusak, nanti kita lihat. Banyak yang aja, yang pantah, yang dan seterusnya Pak. Kecuali yang ini Pak, kalau yang ini kan memang kuat, tapi kalau yang lain sudah ada meskipun jangan sampai kemudian sport center kemudian yang alun-alun diabaikan Pak. Iya. Terima kasih Pak Ridadin, obrolan santai kita di podcast NU. Mudah-mudahan warga Nahdliyin khususnya di Kabupaten Demak dan masyarakat pada umumnya bisa mendapatkan informasi yang mencerahkan dari siaran podcast siang ini Pak. Mungkin ada closing statement untuk masyarakat dan warga Nahdliyin di Kabupaten Demak. Terima kasih pada warga masyarakat semuanya, termasuk warga Nahdliyin ya. Karena kami juga fungsionaris Nahdliyin. Saya mengharapkan warga Nahdliyin yang ada di seantero Kabupaten Demak ini, baik itu di kecamatan-kecamatan tidak hanya Demak Kota, tapi yang lain-lainnya, Medung, Meranggen, kemudian Kebon Agung sampai yang lainnya ya, Karanganyar dan seterusnya. Silakan kalau mana memanfaatkan di sport center. Kalau memang hari libur itu free ya, jam 6 sampai 10. Jumat juga demikian. Kalau menggunakan yang lainnya, monggo silakan. Tapi nanti juga ada pembayaran, berbayar, bisa klik nanti di aplikasi kami. Dan semoga nanti dengan sport center yang ada saat ini bisa memberikan wahana, kemudian bisa memberikan sarana prasarana warga masyarakat semuanya, termasuk warga Nahdliyin, untuk bagaimana bisa kemudian kalau memang dia atlet atau calon-calon atlet bisa kemudian memanfaatkan di sana untuk kemudian meningkatkan prestasinya. Termasuk pondok pesantren. Pondok pesantren Tadi kan kita belum pernah kita sebut tadi Pak santri-santri juga harus tetap sehat Pak. Ngaji sehat harus dijagain tuh Pak ya. Potensinya bahkan juga cukup besar Betul. Misalnya kalau memang ada banyak santriwati yang punya potensi di bidang olahraga bisa memanfaatkan. Oh iya, betul. Iya. Terima kasih Pak Ridadin kesempatan waktu hadirnya di sini. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu dalam tema yang berbeda gitu Pak ya. Ya, demikian pemirsa podcast NU dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan ini bisa dikonsumsi oleh publik dan terus kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.